Apapun yang terjadi pasti saya pasrahkan ke Tuhan gitu. Jadi saya selalu minta pertolongan Tuhan untuk setiap apapun yang saya lakukan, baik atau buruk yang saya alami, saya kembalikan bahwa ini memang sudah jalan Tuhan. Hai, halo Sobat Komsos, apa kabar? Selamat malam, selamat ketemu lagi di Ngobras, ngobrol asik barengan sama Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Dan seperti biasa ya, di setiap edisi Ngobras itu pasti tamu-tamunya keren-keren. Dan gak kalah keren juga sama tamu kita malam hari ini. Kira-kira ada siapa ya? Yang jelas berbakat, penuh talenta, baik hati, rajin menyambung, dan tidak sombong tentunya. Oke, ladies and gentlemen, please welcome Tulus. Bukan Tulus ya. Teles saya kudanan. Tulus Kudanan. Ini Kak Yogi dari Cendani Catering. Halo Mbak Natali, halo Sobat Komsos. Selamat malam Kak Yogi. Selamat malam, ya benar. Aman ya, sehat ya? Sehat, puji Tuhan, sehat sekali. Oke, Kak Yogi lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang masih sama sih sebenarnya. Ada usaha yang dijalankan. Usaha banyak usahanya keluarga. jadi Bukan satu aja. Puji Tuhan lah kalau banyak, tapi cukup satu aja untuk sekarang. Oke, nah Sobat Komsos, kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Nah gitu juga sama tamu kita malam hari ini. Mungkin ada beberapa yang masih belum kenal dengan Kak Yogi ya. Kira-kira siapa Kak Yogi ini? Monggo, mungkin bisa diceritain sedikit. Saya bukan siapa-siapa sebenarnya. Saya Yogi. Saat ini saya menjalankan usaha di bidang kuliner karena kebetulan saya suka kuliner gitu Mbak Natali. Oke, suka sekali. Itu suka dalam artian suka makannya, suka masaknya atau semuanya kayaknya. Oh, semuanya suka. Makan emang... apalagi sih? Apalagi iya, siapa yang nggak suka makan ya Mas ya. Tapi gimana nih? Mungkin kita agak sedikit flashback ya Mas ya. Kita ngobrolin soal masa kecil. Gimana nih Mas Yogi? Lahir di mana? Terus dulu waktu masih kecil sukanya ngapain aja nih? Apakah dari kecil sudah ada apa ya, keinginan atau hobi untuk masak kayak atau mungkin makan? Kalau makan pasti ya kayaknya ya. Saya tuh lahir udah lumayan lama sih, bulan Oktober tahunnya 84 di Magelang. Jadi saya menghabiskan masa kecilnya tuh di Magelang. Kenapa saya sekarang suka kuliner? Sebenarnya kok diinget-inget saya dari kecil sebenarnya. Sesederhana kayak masak Indomie tuh nggak hanya ngerebus air terus masukin mie, ditambahin macam-macam, ada bawang, ada telur, ada sayuran gitu, terus dimasak dulu, digoreng dulu, apalah seperti itu. Terus kebetulan orang tua juga suka masak, suka bikin kue kecil-kecil gitu, saya selalu bantuin sih, itu aja, dan terbawa sampai sekarang seperti itu. Dan akhirnya mendirikan bisnis yang berbasis kuliner juga ya sampai sekarang. Berapa bersaudara dulu Mas? Saya sama emas saya, dua bersaudara, saya paling kecil. Semua. Iya. Itu suka masak semua? Lebih saya ke ibu sih sebenarnya. Oke. Nah, ngobrolin soal Cendani Catering sendiri nih, itu gimana sejarahnya Mas? Kok bisa tiba-tiba punya keinginan untuk mendirikan itu dari Mas Yogi, atau mungkin itu usaha turun-temurun atau seperti apa tuh Mas? Ya itu kebetulan usaha orang tua tuh, jadi kami sekeluarga itu semuanya bergerak di bidang F&B. Kebetulan background pekerjaan orang tua saya F&B, terus emas saya yang dari sekolah teknik juga berpindah ke F&B. Saya dari sama sekali nggak ada background pendidikan formal di F&B, kebetulan terus juga ngambil sekolah F&B juga akhirnya seperti itu. Jadi ya udah, karena kegemaran itu semuanya suka, sekitar tahun 97 akhirnya itu berdiri. 97. Ya, 97. dan itu sampai sekarang. Wah. Puji Tuhan sampai sekarang. Lumayan lama ya. Tapi kira-kira apa sih Mas yang jadi kekuatan dari Cendani ini? Spesialisasinya apa? Apakah mungkin makanan yang nggak mungkin dimakan bisa jadi dimakan gitu? Atau gimana tuh? Kalau di produknya saya pikir semua produk makanan tuh hampir mirip semuanya ya. Catering di Jogja banyak sekali juga. Tapi kami mengedepankan servis dan komunikasi dengan para klien, itu yang paling sampai detik ini kami utamakan banget. Jadi kedekatannya tuh bisa benar-benar setelah misalnya pesanan itu selesai atau event itu selesai, bisa berteman bahkan, atau bahkan bisa sangat dekat sampai sekarang gitu, seperti itu.
Jadi mereka selalu repeat order lah misalnya gitu. Jadi puji Tuhan itu kuncinya iya, ya benar. yang bikin. Jadi tidak putus saat Iya benar. selesai itu aja Itu ya, paling penting sih, hubungan baik. komunikasi dengan klien. Oke, tapi ngomong-ngomong Kak Yogi ini turun sendiri nggak sih? Maksudnya masak sendiri ke dapur gitu, belanja? Iya? Iya. Wah mantap, berarti udah saya sebagai perempuan merasa kalah. Saya memang sebelumnya kuliah komunikasi, tapi di akhir-akhir itu saya tertarik untuk sekolah formal di F&B gitu. Jadi ya udah, karena memang suka, terus orang tua juga mengajarkan untuk dihandle langsung gitu semuanya. Jadi ya mau nggak mau harus terjun sih. Iya. Kalau Kak Yogi sendiri spesialisasi masakannya apa nih? Saya sekolah dulu ngambilnya pastry sih, Pastry. spesialisasinya pastry. Tapi karena catering ini semua produk harus semua pesanan, misalnya ada orang yang order tidak hanya pastry kan, jadi ya nggak mau harus belajar semuanya. Semuanya ya. Gitu. Oke, Mas Yogi, tadi Mas Yogi sempat cerita sempat sekolah formal tentang kuliner ya. Iya, Itu berapa lama, Mas? itu 4 tahun sih tingkat S1. 4 tahun. Di Jogja. Berarti udah lumayan banget 4 tahun belajarin soal masakan-masakan ya. Udah bisa dibilang chef ya? Chef Yogi itu lebih cocok kayaknya. Aku manggil chef Saya aja. malu ya. kok dibilang freelancer aja saya Freelancer. di Tapi usaha. emang gitu ya, maksudnya kita kalau ngobrolin soal sekolah kuliner dulu ya, itu emang harus ada, nggak bisa langsung diambil, harus satu-satu gitu ya Mas ya? Maksudnya konsentrasinya, fokusnya beda-beda gitu? Iya, di kitchen itu ada beberapa section. Nah itu tiap section ada sekolahnya sendiri-sendiri, ada pendidikannya sendiri-sendiri seperti itu. Dan Mas Yogi ambil yang Saya pastry spesialisasinya di pastry. Oh. Ada rencana untuk nambah spesialisasinya? Pengennya sih, selalu pengen. Saya kalau belajar mah nggak pernah ingin berhenti, selalu ingin belajar sih. Wah, Tapi untuk saat ini masih di sini aja dulu. aku jadi ingat salah satu lagunya Tulus itu ya. Manusia kuat ya. Kuat bener, amin ya Allah. Bener. Terus itu berapa, selama 4 tahun itu di mana Mas lokasinya Mas? Di Jogja itu di Stipram, Di Stipram. dan kalau spesiali pastrinya saya di Kuala Lumpur waktu itu. Di Kuala Lumpur Itu berapa cuma lama 1 tuh? tahun. Oh, setahun. 1 tahun. Berarti ya lumayan ya. Itu selama di sana manfaatin banget gak sih waktunya? Maksudnya belajar masakan Iya, khasnya. sama intensif, ada sekolahnya juga ada intensifnya di professional kitchen seperti itu. Nah, Mas Yogi, tantangan terbesar dalam bisnis kuliner ini apa sebenarnya, Mas? Saat ini sih pastinya pandemi ini sih, masa pandemi ini yang sangat apa ya, berpengaruh. Berdampak Iya, ya. berdampak banget sama siapapun sih, nggak hanya di bisnis ini, tapi siapapun pasti berdampak. Tapi karena kami ini catering event kan, jadi dan event sama sekali tidak diperbolehkan, jadi ya sempat libur panjang pada waktu itu di awal-awal pandemi karena memang tidak ada event sama sekali. Tidak ada sama sekali. Iya. Terus gimana Mas cara beradaptasinya gitu sampai sekarang? Sekarang mungkin sudah agak sedikit lebih longgar ya daripada awal-awal Puji Tuhan dulu ya, sekarang sudah mulai jalan pelan-pelan. Pada waktu itu benar-benar yang karena event tuh di minggu pertama itu cancellation bisa hampir semuanya cancel. Pesanan seminggu kemudian, sebulan kemudian itu semuanya harus ada yang batal, ada yang dipending kata mereka, dan akhirnya juga batal juga gitu. Dan pada waktu itu kami berpikir, kan ada beberapa orang partner kami di rumah, di dapur, yang memang benar-benar menggantungkan hidupnya di usaha ini gitu. Kami berpikir bagaimana supaya mereka bisa tetap berjalan, mereka bisa tetap berpenghasilan gitu. Jadi sekalipun kecil pun nggak apa-apa kami terima pada waktu itu. Dan kami mengubah strateginya, tidak hanya menerima event aja pada waktu itu. Kami keliling satu-satu kantor yang menurut kami masih eksis keberadaannya, masih berjalan operasionalnya. Kami menawarkan makan siang ke mereka, konsumsi makan siang ke mereka, dan puji Tuhan ada beberapa yang masuk. Bahkan sampai sekarang malahan rutin mereka pesan untuk makan siang seperti itu. Wah, struggle-nya nyata ya memang ya. Oke Sobat Komsos, masih di Ngobras ya, dan masih bareng sama Mas Yogi dari Cendani Catering. Oke Mas Yogi, ini ada pertanyaan ya Iya Mbak. dari Epen Cornelius. Hai Kak Yogi,
Aku sejak SMA punya cita-cita dan mimpi untuk punya usaha di bisnis kuliner karena aku hobi masak. Oke. Nah, tapi ortu kurang setuju. Gimana cara meyakinkan ortu bahwa bisnis ini menjanjikan, Kak? Gimana tuh Mas Yogi? Sebenarnya benar sih dia Mas Epen itu bahwa bisnis kuliner ini sangat menjanjikan. Siapa sekarang yang Nggak makan. Iya, itu kebutuhan primer banget kan. Jadi pasti menjanjikan sih. Yakinkan aja orang tuanya. Ini bisnis bisa berjalan panjang kalau kita menekuninya gitu. Apapun pasti bisa kalau kita mau. Itu aja sih. Oke, itu ya Kak Epen ya. Ada lagi dari Asumta. Ya, ini pertanyaannya ada banyak. Yang pertama, motivasi Kak Yogi apa? Ini pertanyaan titipan sebenarnya. Terus filosofi dalam hidup Mas Yogi ini apa? Dan yang terakhir, siapa idolanya? Aduh, Katanya. idola saya. Monggo Mas, satu-satu kali ya. Oke. Dari motivasi dulu. Motivasinya kenapa saya terjun di Kayaknya itu, iya. ini nggak dijelasin Motivasi. soalnya. Karena itu tadi, karena saya suka kuliner dan keluarga juga backgroundnya sebelumnya adalah di bidang kuliner seperti itu. Jadi ya menjalani apa yang kita suka menyenangkan pastinya. Hobi ya, Iya, hobi, bener. jadi pekerjaan tuh Iya. pasti nggak terasa gitu kan. Iya benar. Oke, terus sekarang filosofi dalam hidup, apakah Mas Yogi punya? Filosofi apa ya? Saya selalu mencoba untuk belajar dan saya yakin bahwa itu tadi apapun bisa kita lakukan kalau kita mau aja dulu gitu. Ntar pasti ada niat untuk belajar, ada niat untuk mendalaminya. Puji Tuhan bisa menghasilkan sesuatu untuk kita nantinya. Super sekali. Dan yang terakhir adalah idola. Ini mungkin lebih ke role model kali ya. Siapa nih? Punya nggak Mas? Idola siapa ya? Nggak ada idola khusus sih, Mbak. Nggak ada idola khusus. Nggak ada idola Mungkin khusus. dalam dunia kuliner ada chef yang jadi role modelnya gitu? Saya pernah bertemu dengan Pak Bondan di Pak Bondan Magnus ya? Iya benar, pada waktu itu. Dan ngobrol sesuatu, yaitu tadi kuliner itu memang menjanjikan sih, nggak akan ada habisnya seperti itu. Jadi salah satu motivator saya Pak Bondan ya, pada almarhum waktu ya. itu. Oke. Almarhum waktu itu. Nah, Mas Yogi sendiri sebenarnya melihat suatu masakan itu seperti apa sih Mas? Masakan itu seni kalau saya, Seni. karena proses dari awal kita mencari bahannya, bahkan ada yang menciptakan menunya sendiri gitu, berdasarkan akal dan pengetahuan yang dia punya gitu. Tapi saya belum sampai tahap itu. Saya hanya mulai dari prosesnya, memilih bahan, terus mengembangkannya, hingga akhirnya bahan-bahan yang banyak tadi bisa terangkum menjadi satu, dihidangkan, orang menikmatinya seperti itu. Itu mungkin yang banyak orang nggak tahu ya Mas ya. Mereka taunya biasanya sudah tersaji Iya. dalam bentuk siap makan, tapi Mungkin prosesnya seperti apa itu? Iya, di balik itu hingga menjadi sebuah makanan itu prosesnya lumayan panjang. Lumayan panjang. Tidak hanya memasak tapi juga harus memikirkannya, apa yang harus dimasak, apa yang harus dimasukkan duluan, apa yang harus diolah duluan, diiris duluan, bahkan seperti itu. Iya, bahkan cara memotong aja Iya. juga macam-macam ya Mas ya. Benar. Nah, kalau menurut Mas Yogi sendiri, kuliner kita ya, kuliner Nusantara itu kan sebenarnya sangat kaya sekali karena Iya. banyak rempah-rempah banget, iya. gitu ya. Kalau Mas Yogi sendiri, dia sepanjang pengalaman Mas Yogi memasak ya, masak apa yang paling susah Mas? Dan masak apa yang paling gampang? Itu Jangan tadi bilang masak masakan air. Indonesia yang paling yang paling susah itu masakan Indonesia. Masakan Indonesia. Iya. Saya masih belajar tentang itu karena dulu sekolahnya memang tidak mendalami itu. Saya di Western Food, jadi untuk masuk ke masakan Indonesia itu susah banget. Bahannya banyak banget, Bahan terus banyak. takarannya harus sesuai, dan orang Indonesia, terutama ibu-ibu kita, itu kalau masak mereka nggak perlu resep tapi dengan feeling. Nah, itu feeling yang belum saya dapat. Itu yang susah ya Nggak Mas ya? perlu nimbang takarannya berapa, 1 sendok teh merica misalnya, atau lada atau jinten gitu, pir gitu. Udah enak aja pasti. Itu yang saya belum sampai tahap itu. Dan juga proses memasaknya Iya, ya Mas ya. iya, Kita iya. rendang itu lama juga Iya, ya Mas ya. lama. Bener-bener santannya harus gimana, seperti itulah. Mas Yogi sendiri ada punya masakan favorit gak? Saya, karena saya suka pastry sih, pastinya dessert itu pasti saya suka.
suka membuatnya, suka memakannya apalagi. Pastry itu cenderung manis nggak sih Iya, Mas? cenderung manis. Cenderung benar, manis benar. ya. Iya, roti, dessert seperti itu. Berarti yang jadi andalan kan tadi masakan kesukaan. Sekarang yang paling jago dimasak Mas Yogi apa? Saya dessert itu suka bikin dessert sih. Kalau masakan berat, saya nggak terlalu bisa malah. Kemarin saya sempat nyicipin pudingnya. Puding. Puding sama jelly gitu kan. Iya. Enak. Oke. Oke Mas Yogi, nah sekarang kita ngobrolin lagi soal perjalanan bisnis kuliner ini ya Mas ya. Sepanjang berapa tadi, dari tahun 97 ya Mas ya? Iya. Itu ada nggak sih pengalaman yang bener-bener bener-bener inget banget? Entah itu pengalaman buruk atau pengalaman bagus? Iya, benar banget. Kalau pengalaman tuh nggak hanya baik juga. Beberapa pengalaman buruk pernah dialami juga sih, tapi itu kan menjadi pelajaran kita untuk selanjutnya bisa itu tidak terulang lagi seperti itu. Bukan nggak pernah dikomplain sama tamu, sama klien itu juga pernah juga. Tapi itu ya itu tadi dijadikan pelajaran supaya itu tidak terulang lagi. Itu aja sih Mbak. Iya sih, memang bidang jasa dan pelayanan itu Iya, yang susah ya. benar. Paling susah bidang jasa tuh. Betul. Oke Mas Yogi, ini ada satu pertanyaan lagi yang cukup menarik dari Sularti ya. Oke, Mbak Sularti. Mbak Sularti, nggak jelas ini Mbak atau apa ini. Oke. Bagaimana pendapat Mas Yogi soal yang viral kemarin? Jadi itu sempat ada apa namanya Mas iya. yang tahu ya? Iya, iya. Yang pernikahan, acara Iya. resepsi, tapi kayaknya aku nggak tahu kena tipu atau seperti apa. Tapi Yang yang saya dengar jelas sih cateringnya nggak datang pada waktu itu. cateringnya nggak udah datang ya. dipesan. Heeh. Venue semua sudah siap dan cateringnya nggak datang. Nggak datang Iya. sampai akhirnya katanya pesan dari resto terdekat dan Iya. itu pun nggak bisa mengcover semua ya. Iya, benar. Itu gimana Mas? Itu apa memang benar-benar bisa terjadi karena kesengajaan atau seperti apa nih Mas? Semoga nggak terjadi dengan saya ya. Maksudnya Amin. itu tadi Belum pernah kan? iya. Jangan sampai ya. Semoga jangan. Komunikasi yang paling penting sih, komunikasi dengan klien, dengan pelanggan. Jadi apa ya namanya? Kalau saya merasa sudah menjadi bagian dari keluarga itu yang akan menyelenggarakan hajat. Jadi saya pasti ikut stres, saya ikut menunggu hari H itu bagaimana supaya terlaksana dengan baik gitu kan. Jadi yang paling penting komunikasinya sih. Itu dia. Dan dari kliennya sendiri juga mungkin harus memastikan lagi. Jadi tidak hanya by phone. Kalau menghadapi event tuh, kalau kami bisa beberapa kali ketemu, tidak hanya sekali dua kali saja, bahkan komunikasinya bisa sangat mendalam gitu. Betul. Sudah merasa menjadi bagian dari acara tersebut gitu. Ikut puasa juga Mas? Enggak ya? Kirain ada ritual khusus enggak ya? Berdoa pastinya. Berdoa pastinya Supaya berjalan ya. dengan baik. Betul. Ini sampai sekarang karyawan Cendani Catering ada berapa nih Mas? Kalau yang tetap ada berapa ya? 10 lah maksimal. Tapi kalau di event kan pasti butuh teman-teman yang lebih banyak untuk membantu. Itu bisa sampai 25 orang, 30 orang gitu yang terlibat. Dan Mas Yogi terlibat juga pasti dalam setiap event itu. Iya, saya harus selalu di sana. Mantap. Jadi setiap hari paling crowded pernah nggak sih Mas, sehari bisa 5 atau 6 kali? Kalau maksimalnya justru kami menghindari untuk menerima pesanan dalam beberapa tempat gitu. Jadi maksimal 2, karena yang ada saya sama mas saya nggak mungkin ninggalin Iya. setiap event gitu. Jadi ya maksimal 2 itu tadi. Karena pasti kalau bagi kami pasti kewalahan sih. Iya sih ya. Betul. Nah Mas Yogi, namanya manusia ya, dan Iya. namanya hidup, pasti hidup tuh nggak selalu mulus-mulus aja, pasti ada Pasti. geronjalan-geronjalannya kan. Iya, Mbak. Nah ini Mas Yogi sendiri gimana? Ada kiat khusus nggak kalau misalnya Mas Yogi ngalamin suatu kebuntuan atau masalah gitu? Kalau saya kok kaitannya sama kerjaan ya. Kalau setelah event itu pasti melelahkan sekali karena apa namanya? Dari awal tidak hanya lelah secara fisik tapi juga secara psikis, secara mental, secara pikiran gitu. Biasanya saya lebih sering menyendiri sih, saya orangnya suka menyendiri gitu, dan pastinya istirahat, dan apapun yang terjadi pasti saya pasrahkan ke Tuhan gitu. Jadi saya selalu minta pertolongan Tuhan untuk setiap apapun yang saya lakukan, baik atau buruk yang saya alami, saya kembalikan bahwa ini memang sudah jalan Tuhan gitu. Jadi
ya apapun tetap mengucap syukur. Super sekali. Ya, memang itu kelihatan sih Mas Yogi orangnya kayaknya easy going banget ya. Enggak juga. Itu tadi kalau masalah pekerjaan ya Mas. Iya. Kalau masalah yang lain, Itu tadi ndarek Gusti lah apa. tetep ya. Iya. Nah, ini gimana sih Mas kalau namanya kita berhubungan dengan jasa dan pelayanan itu pasti kemauan klien ini kan macem-macem gitu. Macam-macam banget. Gimana caranya ngadepin klien yang bawel Mas? Banyak banget sih permintaannya klien tuh. Tidak hanya soal makanannya oke, menunya ini oke, deal gitu. Tapi ada yang sampai saya nggak mau ada dekorasi bunga warna merah gitu karena saya nggak suka merah gitu. Pernah juga ya berusaha mengikuti apa yang Dimau. ya yang dimau sama klien, karena ya itu tadi udah menjadi bagian dari acara itu, sudah menjadi bagian dari mulai dari perencanaan sampai hari hanya bahkan sampai evaluasinya juga. Jadi ya mengikuti pasti akan berjalan dengan baik. Oke, nah sekarang kalau ngobrolin soal inovasi nih Mas, gimana nih cara Mas Yogi untuk mungkin cari inspirasi untuk inovasi baru untuk Cendani Catering? Kalau kaitannya sama produk, sama menu, saya masih belajar sih sampai sekarang. Kadang-kadang suka jalan ya kayaknya iya. pasti. Kalau jalan pasti saya mencoba menu daerahnya, menu di daerah setempat. Saya pasti akan mencoba apapun masakan khasnya di daerahnya gitu. Tapi sesederhana saya lihat Instagram terus, oh ada masakan seperti ini, saya coba aja di dapur di rumah. Karena kebetulan saya tinggal sendiri, ada dapur kecil di situ. Saya bikin aja di situ, pergi ke warung terdekat gitu, beli bahan-bahannya. Ya udah dicoba, kalau enak ya syukur, kalau enggak ya dipelajari lagi gitu. Bahkan bisa dijual misalnya gitu, dijadikan menu untuk dijual. Nah pertanyaannya, pernah nggak sih Mas masak gagal? Merasa Pas masak gagal masakannya? sering banget lah. apalagi kalau mencoba menu baru itu, entah yang jadinya bantet misalnya atau malah gosong karena temperaturnya terlalu tinggi pas manggang gitu. Macam-macam sih pasti ada lah kalau trial pertama itu. Nah pernah nggak sih Mas, ini mungkin agak sedikit sensitif, tapi biasanya ya memasak itu kan selalu dipandang sebelah mata dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin udah kebantu karena banyak film-film keren, banyak acara-acara. Nah, pernah nggak sih dulu direndahkan atau mungkin bahkan dihina cuman gara-gara hobi Mas Yogi, atau mungkin karena Mas Yogi memutuskan untuk tetap di bisnis kuliner ini gitu Mas? Iya, ada masanya itu ada gitu, karena mindset orang-orang tuh pasti memasak itu ranahnya perempuan gitu. Padahal nggak juga, di dunia profesional bahkan sebagian besar juru masaknya tuh laki-laki, karena di professional kitchen tuh bener-bener yang keras, kita berdiri dari jam sekian sampai sekian, panas gitu kan. Jadi memang fisiknya harus juga kuat gitu. Berarti pernah juga ya? Pernah waktu itu. Kenapa sih ngambil pada akhirnya ngambil masak gitu, sekolah masak gitu. Itu berpengaruh gede nggak Mas? Atau mungkin Mas Yogi karena udah saking tekadnya kuat ya, bodo amat mau ngomong apa gitu. Iya, kebetulan saya orangnya juga bodo amat Gitu itu tadi, jadi ya udahlah tetap di jalan. Ini aku tertarik banget sama tadi Mas Yogi sempat cerita keras ya dunia memasak itu, karena aku kebetulan juga pernah punya temen chef juga. Dia bilang malah situasi sebenarnya di dalam dapur itu malah sangat keras sekali ya. Bahkan omongan-omongan itu nggak akan luar bisa biasa ya, benar. Itu memang benar ya Mas? Iya, ya? under pressure sekali sih kalau di professional kitchen itu. Okay. Kita di buru waktu, ada tenggat waktunya, jam sekian harus selesai. Terus dengan situasi yang tegang gitu. Lebih susah masak untuk porsi besar atau gimana Mas? Karena porsi besar kan biasa harus gimana nyicipinnya harus kayak gimana, bumbunya harus presisi. Iya, benar-benar itu benar banget. Masakan besar memang lebih susah. Karena itu tadi, karena porsinya besar, kita harus mengkali lipatkan resep yang sudah ada sebelumnya gitu. Tapi kecil pun juga
sama saja sebenarnya. Maksudnya porsi kecil pun sama aja sih sebenarnya. Tinggal gimana kita mempresesikan apa takaran-takarannya itu aja. Oke. Nah, ini kita masih awal-awal tahun ya, Mas ya. Iya. Apa nih mimpi sama harapan Mas Yogi buat tahun 2021 ini? Nggak harus tentang Cendani ya, Iya. mungkin secara keseluruhan gitu. Kalau di usaha ini ya supaya semuanya kembali normal aja. Semuanya kembali normal, tidak hanya di bisnis ini, saya pikir semua teman-teman juga bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya ada pandemi gitu. Dan yang lainnya ya semoga apa yang dicita-citakan bisa terlaksana. Apapun itulah. Jawaban diplomatis ya. Oke, amin, Dari Gusti itu amin. tadi lah semuanya Betul. lebih ayem kalau Itu saya. sepertinya jawaban dari semua hal ya, Mas ya. Iya. Oke, Mas Yogi terakhir nih ya. Iya. Ada nggak sih pesan buat Sobat Komsos yang mungkin pengen banget merintis atau mungkin juga sudah sedang mengusahakan bisnis kuliner nih, Mas? Apa-apa aja yang perlu diperhatiin mungkin? Tekati apa yang sudah ditentukan, jalani dengan sungguh-sungguh itu aja sih. Sebalik lagi ke tadi, kalau kita mau pasti bisa apapun itu. Saya ingat pada awal-awal pandemi dulu ada yang teman-teman tiba-tiba jualan rendang, jualan orek tempe misalnya. Jadi semua peluang itu pasti ada gitu. Karena karena itu tidak hanya bagi saya, dia tidak hanya upaya untuk kita bisa survive dari sisi ekonomi saja, tapi juga survive dari serangan stres, serangan jenuh. Itu tadi sih, Mbak. Betul. Terima kasih Mas Yogi. Sama-sama, Semoga Mbak sukses Natali. terus ya sama bisnis Cendani Cateringnya. Amin. Sama-sama sukses. Sobat Komsos kalau pengen tahu soal Cendani Catering mesti kemana nih, Mas? Mungkin ada sosial medianya? Sosial medianya di Instagram @cendani Catering. Iya. Instagram itu ya. Iya. Oke. Jadi Sobat Komsos, apabila mungkin ada yang mau menikah dalam waktu dekat, nggak cuma Silakan. nikahan aja ya Mas ya, Nggak cuma apapun nikahan, bisa ya. apapun, iya. Nah, bisa langsung menghubungi Mas Yogi di Cendani Catering. Mas Yogi, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Mbak Natali. Jangan kapok ya main-main ke sini. Pasti. Yang jelas semoga tetap sukses dan Amin. Sama-sama. semakin bahagia tentunya ke depannya. Amin. Sukses cita dan cintanya. Baik, Sobat Komsos, kalau gitu saya Natali. Saya Yogi. Pamit undur diri. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Selamat Dan malam. berkah dalam. Berkah dalam.